Pujian hati Angkan Bunda. Ada yang mau tanya? Boleh angkat tangan? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asnawati. Saya pernah menikah di 6 tahun. Saya kenal dengan suami di satu kerjaan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan bekerja di tempat lain. Dan alhamdulillah akhirnya kami menikah selama 6 tahun. Dan 2 tahun terakhir saya harus mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Saya pernah kehilangan orang tua perempuan saya. Saya nggak mau kehilangan suami saya, Pak Ustadz. Dan akhirnya kekerasan dalam rumah tangga ini saya bertahan bertahun-tahun, Pak Ustadz. Suami saya harus berpindah kerja ke Bangka Belitung. Namun saya mohon untuk tidak pergi ke sana. Akhirnya pihak dari resto di sana mempertahankan untuk tidak pindah dan akhirnya dia tetap di Jakarta. Namun qadarullah di bulan Juni saya harus operasi kista endometriosis saya, Pak Ustadz. Dan saya harus berhenti bekerja. Dan saya harus bergantung kepada suami, Pak Ustadz. Apa salah saya harus bergantung kepada suami? Semenjak saya operasi dan di tahun ini saya tidak mendapatkan nafkah batin, Pak Ustadz, dari suami saya. Tepat di tahun ini bulan April saya harus melihat suami saya bermalam dengan perempuan lain, Pak Ustadz. Dan saya harus melihat itu dengan sendirinya, Pak Ustadz. Bagaimana hancurnya orang tua saya, Pak Ustadz. Di jam 3 subuh saya harus pulang ke rumah orang tua saya dengan sendiri. Kami sudah bercerai secara agama, Pak Ustadz. Dan saya minta dipulangkan kepada orang tua saya secara baik-baik. Apakah saya salah, Pak Ustadz? Harus bergantung dengan suami saya di saat kondisi saya tidak bekerja. Baik, Mbak berarti ada perasaan semua ini terjadi karena kesalahan Mbak juga begitu. Setelah berpisah tidak ada komunikasi lagi? Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Apakah perasaan bersalah itu muncul karena ada sebuah tuntutan dari Mbak sendiri atau seperti apa, boleh diceritain? Karena suami ini jam kerjanya lebih panjang, jadi saya meminta waktu untuk terus sama-sama sih. Jadi karena itu mungkin kayak suami kesal dan marah yang bikin kami terus bertengkar setiap hari. Dari Mbak sendiri, kenapa menyalahkan diri sendiri? Apa yang membuat Mbak menyalahkan diri sendiri? Karena saya ngerasa nggak pantas buat suami saya. Baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik. Bunda. Pertama, yang namanya rumah tangga tak akan bisa lepas dari masalah. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Maka pesan AA berkali-kali AA menyampaikan, sekiranya ada masalah di rumah tangga,
Jangan menjadikan perceraian sebagai pilihan pertama untuk mengatasi masalah. Jadikan perpisahan itu sebagai opsi terakhir setelah semuanya tak bisa diperbaiki kembali. Dan ingat, mempertahankan rumah tangga itu kemuliaan. Menjaga rumah tangga itu adalah kebaikan. Maka sebaiknya dalam memilah-milih sesuatu, hadirkan siapa? Allah. Maka apa sikapnya? Istikharah. Apa? Istikharah. Istikharah itu artinya meminta petunjuk kepada Allah untuk diarahkan pada pilihan terbaik. Kenapa A? Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena kadang kita memilih sesuatu karena ego dan nafsu di antara kita. Maka nanti mohon maaf, kan ada etikanya. Kalau sedang marah, kalau sedang emosi, jangan melakukan dua hal. Satu, jangan bicara kalau sedang marah. Pasti yang keluar kata-kata yang tidak baik. Setuju? Suami kalau sedang marah sama istri, jangan bicara. Pasti keluar kata-kata yang tidak baik. Maka dalam Islam gak boleh terlalu mudah mengucapkan kalimat talak. Bunda juga sebagai istri, kalau lagi kesel, jangan bicara. Pasti keluar kata-kata yang gak baik. Dan yang kedua, kalau sedang marah, jangan memutuskan sesuatu. Pasti keputusannya gak akan baik. Dan mohon maaf Mbak, sebagai seorang istri dikhianati, kemudian disakiti, pasti marahnya luar biasa. Dan mungkin akhirnya harus keluar keputusan yang mungkin gak sesuai maunya kita. Tapi apa daya, ini sudah terjadi. Tapi pelajaran pertama, kalau mau memilah-milih sesuatu harus apa? Istikharah. Gimana caranya istikharah? Ada 5. 1, sucikan diri, berwudu. Apa? Berwudu. Yang kedua, sholat 2 rakaat. Yang ketiga, setelah sholat zikir dan doa. Ingat ya. Jadi bukan berarti sholat 2 rakaat setelah itu enggak zikir. Enggak. Zikir doa. Zikirnya dikuatin, doanya dikuatin. Apa di antara doanya? Minta petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan jalan terbaik. Nanti gimana jawabannya? Catat. Jawaban istikharah bukan semata-mata dari mimpi. Jadi kalau bunda tidur kok gak mimpi-mimpi AA? Mana ini istikharahnya AA? Kok gak mimpi-mimpi? Malah mintanya apa, mimpinya apa kadang-kadang. Jawaban istikharah itu bisa terlihat ketika jalan untuk menuju pilihan itu diberikan kemudahan. Jelas tidak? Wudu, sholat, zikir doa, baca Quran. Makanya orang tua dulu sering bilang buka Quran pas ketemu ayatnya yang mana. Boleh jadi itu petunjuk yang mengarahkan pada jawabannya. Nah yang kelima, sholat lagi. Jadi istikharah itu bukan sekali. Istikharah itu berkali-kali sampai kita menemukan jawaban terbaik atas isi hati yang kita hadirkan. Maka Mbak, sudah terjadi ini semua. Yang lalu biarlah berlalu, yang usai biarlah selesai. Pelajaran yang paling penting untuk kita, kalau kita sedang bimbang dengan pilihan, hadirkan Allah, istikharah. Hadirkan pendapat orang lain, istisyarah. Sampai nanti yang terakhir, tanyakan hati kita, namanya istifta. Karena kadang pilihan itu kalau tidak melibatkan Allah, khawatirnya bisikan setan. Dan setan itu maunya manusia itu jauh dari Allah. Maka sekarang Mbak boleh berpisah dari pasangan Mbak kemarin. Tapi jawaban selanjutnya kembali ke Allah. Semoga Mbak lebih kuat. Dan kalau Mbak tahu rezeki yang paling berharga buat Mbak hari ini adalah berpisah dari orang yang menyakiti Mbak selama ini. Maka mudah-mudahan Allah mencintai kita dengan segala kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin.
maaf kalau aku harus gagal berumah tangga dan tidak pernah aku bayangkan di hidup saya dan laki-laki yang pernah ada di hidup saya. Saya pikir akan terus sama-sama, tapi kami harus menjalani takdir ini. Karena dari waktu ke waktu saya merasa suami saya, karena saya yang bikin ulah dan bikin cekcok rumah tangga ini, saya juga ngerasa bersalah. Dan mungkin ini pelajaran buat saya ke depannya untuk berumah tangga, nanti lebih berhati-hati lagi.